Selamat pagi, salam Atonik, salam petani Indonesia. Di sini saya perwakilan dari staf PT Watmito Agrio atau Atonik, dan saya bersama dengan Bapak Pak Aja. Dari mana alamatnya, Pak? Alamatnya Desa Mulowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Gorontalo, Pak ya. Oke. Di sini Pak Aja akan sedikit menjelaskan terkait aplikasi Atonik. Oke, untuk benihnya kemarin, Pak. Kemarin pakai benih apa, Pak? Kemarin DBA. DBA ya. Iya. Kemarin kalau per hektarnya ketemunya berapa kilo, Pak, kemarin? Kalau per hektar Ya, 15 kilo, Pak. 15 kilo. Oke, dan kemarin khususnya untuk yang di sini tanam tanggal berapa kemarin, Pak? Tanggal 26 April. 26 April, berarti kalau di hari ini 33, Pak ya? Iya. Di bawah 35 hari. Dan untuk selanjutnya yang pupuk itu kemarin dapat pupuk apa aja, Pak, kemarin, Pak? Pupuk organik. Ya, organik itu dari Pak Aja sendiri, Pak ya? Iya. Terus yang dua pupuk lainnya, yang hijau itu? Yang hijau dan yang apa namanya? Yang hijau itu Futura. Yang putih yang kreasi. Nah, itu dapatnya untuk yang per hektar berapa karung kemarin, Pak? Kalau dia per hektar berapa 300 kilo. 300 kilo untuk per hektarnya. Iya. Jadi kebutuhannya sekitar yang putih 150, yang hijau 150, Pak ya. Oke. Terus yang satunya lagi ya, yang botol itu? Yang botol satu. Atonik itu, Pak ya. Atonik. Kemarin per hektar dia berapa botol kemarin? Satu botol 17 tangki. Ya, untuk dosisnya per hektarnya atau sekali semprot per hektar itu 17 tangki per satu botol. Iya, per satu. Dan botol. sampai nanti untuk Pak hingga fase panen nanti membutuhkan sekitar 4 botol, Pak. Iya. Dan mungkin bisa dijelaskan kemarin aplikasinya di umur berapa aja, Pak, dari pupuk dan semprot? Kalau penyemprotan awalnya dari 10 hari. 10 hari ya. Pemupukan dari 2 minggu. 2 minggu berarti 14 hari. Yang 14 hari. Nah, yang selanjutnya pemupukan penyemprotan yang kedua umur 25 hari. 25 hari. Berarti terakhir ini kemarin di 25 hari penyemprotan, Pak ya. Dan di penyemprotan Atonik yang pertama, Pak, efeknya gimana, Pak? Efeknya bagus ya. Jadi di tanamannya kelihatannya gimana, Pak? Tanamannya setelah disemprot, habis disemprot langsung berkembang. Bagusnya daunnya bagus, hijau, batangnya gede. Oke, itu untuk yang penyemprotan pertama. Terus yang setelah aplikasi pupuk yang pertama, efeknya bagaimana? Efeknya begitu habis pemupukan lebih bagus, lebih tinggi lagi. Oh iya, itu yang pupuk pertama. Selanjutnya di 25 hari kan masuk di penyemprotan kedua. Iya, penyemprotan kedua. Efeknya bagaimana itu? Lebih bagus lagi. Dia lebih membantu penyerapan pupuk. Iya, jadinya. Jadi mungkin tambahan ketika penyemprotan setelah aplikasi pupuk bisa membantu tanaman untuk penyerapan pupuk dalam tanah, sehingga penyerapan ataupun pengambilan pupuk lebih maksimal ke dalam tanaman jagung. Iya. Dan ini sudah masuk umur 33 hari. Selanjutnya berarti pemupukan yang kedua. Dan penyemprotan 2 kali, Pak ya? Iya, 2 kali. Dan mungkin kelihatan dari sini untuk tanaman jagung sendiri juga bisa dilihat tinggi tanaman. Bisa dikatakan tinggi, dan tebal dari batang jagung sendiri juga lebih tebal. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan terkait tanaman jagung bersama Bapak Aja. Mungkin sebelumnya dari Bapak Aja ada masukan ataupun saran untuk para petani jagung yang lain. Silakan, Pak. Saran saya benih ini
bisa kita pergunakan sama petani-petani. Cari benih-benih yang paling bagus, yang utuh, yang bermutu dan berkualitas itu Pak. berkualitas. Begitu kita menanam ini jagung, benih ini harus kita rawat baik dengan pupuk, penyemprotan, yang apa namanya, Antonik ya. Nah, Supaya harapan DP hasil memuaskan kita semua petani, tongkolnya bagus, penghasilannya bagus, otomatis nanti hasilnya juga meningkat Pak ya. Meningkat. Dan selanjutnya usahakan jangan melupa menggunakan antonik dengan penyemprotan 4 kali dari umur 10 hari, 25 hari, 35 hari, 50 hari, 4 kali penyemprotan tanpa penutup per tangki yang 15 liter atau 20. Karena untuk kita ketahui secara pertumbuhan atonik bisa meningkatkan pertumbuhan serta nanti untuk batang dan lebar daun dia akan lebih berkualitas seperti itu. Oke, mungkin itu dulu dari Bapak Aja dan saya. Selebihnya untuk para petani yang lain jangan lupa menggunakan benih yang bermutu dan berkualitas, pupuk yang berimbang, serta jangan lupa untuk penggunaan atonik pada lahan jagung para petani Bapak-bapak dengan harapan agar hasil yang didapat dari tanam jagung akan lebih meningkat dan otomatis nanti akan mempengaruhi dari produktivitas seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya dan dengan Bapak Aja saya ucapkan terima kasih.